Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita yang telah diberikan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Iman dan takwa kita masih melekat pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa kita pegangi sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dari Ka'ab bin Ujrah. Di dalam Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 2259. Kharajan nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ta'asma'uhu. Kemudian qala Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u hal sami'tum ayatun satakunu ba'di umara'un kadzabun faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa anahum ala zulmihim falaisat minni walastu minhu wa man lam yadkhul alaihim wa lam yan'anhum ala zulmihim wa lam yusaddiqihim ala kadzibihim fa innahu minni wa ana minhu wa huwa warithun alaihi. Jemaah sekalian, hadis ini sesungguhnya maknanya sangat keras. Ketika para sahabat, para manusia keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu ada atau istilahnya kepapasan dengan kelompok lain, golongan lain yang ketika itu mereka itu saling bermajlis, saling mendengarkan nasihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u, dengarkan hai sahabat-sahabatku, hal sami'tum, apakah kamu tidak pernah mendengarkan ayatun, satu pertanda, satu ciri-ciri, satu tanda, satakunu ba'di, yang tanda itu akan nanti mendatangi umatku setelahku, umara'un kadzabun, pemimpin-pemimpin yang berbohong. Faman, maka barang siapa dakhala alaihim, yang masuk di dalam kemimpinannya, menjadi anggotanya, menjadi menterinya, menjadi pembantunya, fasaddaquhum, kemudian mereka ini membenarkan terhadap kebohongan pemimpin itu, fasaddaqahum bikadzibihim, membenarkan terhadap sifat atau kelakuan bohongnya itu, wa anahum, dan mereka menolong, membela bahkan
ala zulmihim, atas kezalimannya tadi, atas kezaliman pemimpin yang bohong tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisat minni, maka saya tidak menjadi golongan mereka. Walastu minhu, dan saya tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa biwarisin, dan kami tidak menjadi pewaris mereka. Wa man lam yadkhul, dan barang siapa yang tidak masuk kepada atau tidak menjadi anggotanya, tidak menjadi kroni-kroninya terhadap pemimpin yang pembohong tadi itu, walam yadkhul alaihim, dia tidak termasuk golongan orang-orang yang menjadi pemimpin pembohong tadi, walam ya'inhum, dan dia tidak membela, tidak menjadi penolongnya, ala zulmihim, terhadap kezalimannya tadi itu, walam yusaddiquhum, dan dia tidak membenarkan kebohongan pemimpin yang pembohong tadi. Fa innahu minni, itulah golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana minhu, dan saya menjadi golongan mereka. Wa huwa warithu alaihi, dan kita semua, saya, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang akan sama-sama mewarisi kelompok yang tidak mendukung dan tidak membenarkan pemimpin yang pembohong tadi. Jemaah sekalian, kehidupan kita saat ini, kita dihadapkan, kita diberikan, kita disuguhi berbagai macam tadi itu pemimpin yang bohong, yang jelas-jelas tidak bohong, membuktikan janjinya malah dituduh pembohong. Nuwun sewu, Pak Anies Baswedan menjadi gubernur, dilukis dalam sejarah yang nyata 4 periode gubernur Jawa Timur semenjak Fauzi Bowo, Pak Sutioso, Fauzi Bowo, kemudian Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok, itu tidak bisa merubah Jakarta seperti hari ini. Bahkan janji yang dulu pernah diberikan akan memberikan perumahan yang bebas DP, bebas uang, apa itu, uang muka, dilaksanakan oleh Pak Anies. Stadion kelas internasional yang dilegalisir oleh dunia, atau apa itu lembaganya yang mengakreditasi lapangan internasional sesuai dengan itu, terlaksana dan dibuktikan oleh Pak Anies Baswedan. 4 periode gubernur tidak bisa melaksanakan ini. Kampung terapung yang dulu digusur oleh Ahok sekarang dibuatkan rumah susun mewah oleh Pak Anies. Barusan berita kemarin, kampung mana yang dijanjikan IMB selama 5 periode tidak terjadi izin mendirikan bangunan, hari ini diberikan oleh Pak Anies. Kita ini dibalik-balik. Pemimpin yang jelas-jelas jujur, ingin membuktikan membela umat Islam, tidak pernah memfitnah, dikatakan pembohong.
Sementara yang jelas-jelas pemimpin di depan mata kita pembohong, dibela mati-matian. Hati-hati ya jemaah sekalian. Kata Rasulullah tadi, kalau kita menjadi golongan mereka, pemimpin pembohong, menjadi antek-anteknya, menjadi kroni-kroninya, menjadi pendukungnya saja. Kata Rasulullah, falaisat minni, mereka itu bukan golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Walastu minhu, dan saya tidak menjadi bagian mereka. Walaisa biwarithin, dan Rasulullah menyatakan, mendeklarasikan, kami tidak akan memberikan warisan kepada mereka. Tetapi sebaliknya, orang yang di luar kroni-kroni dari pemimpin pembohong itu, kata Rasulullah SAW, dan tidak membenarkan terhadap kebohongannya tadi, kezalimannya tadi, fa innahu minni, maka saya termasuk golongan mereka. Wa ana minhu, dan Rasulullah SAW, saya termasuk di dalam mereka. Wa huwa waritun alaihil warithu, dan kita semua akan menjadi pewaris-pewaris dari kerisalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, saat ini kita dihebohkan lagi. Ada namanya Habib, tapi Habib Kribo, dengan lantang mengatakan bangsa Arab tidak pernah punya kemuliaan kalau tidak ada Ka'bah. Bangsa Arab tidak punya pewaris intelektual, tidak pernah mewarisi intelektual. Ini orang dungu, ini orang yang tidak tahu tapi ngomong seenaknya. Dan hari ini dia dihadapkan dengan persidangan tuntutan bangsa Arab. Bangsa Arab ini tidak hanya Arab Saudi. Bangsa Arab itu anggotanya 12 negara. Paling tidak ada yang mengatakan sampai 15 negara. Dan ini dihadapi oleh mantan duta besar Arab Saudi di PBB. Sekarang kalau tidak minta maaf segera secara terbuka kepada dunia internasional, maka Habib Kribo ini akan di meja hijaukan. Ini orang yang tidak mengerti. Al-Khawarizmi yang menemukan ilmu matematika itu orang Arab asli. Bayangkan kalau kita tidak punya Al-Khawarizmi, Al-Jabbar, tidak punya kita angka 1, 2, 3 sampai 10, tidak punya. Tidak bisa kita menghitung, membuat HP, membuat komputer, membuat apa saja. Itu sangkutannya semua dengan matematika. Yang menemukan itu orang Arab. Kok kemudian mengatakan orang Arab tidak punya warisan intelektual? Ini orang yang tidak punya ilmu tapi ngomong seenaknya. Orang yang dungu, orang yang bodoh. Jemaah sekalian, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Orang yang memfitnah Islam, yang memfitnah kaum muslimin, yang memfitnah kaum mukminin, mukminat, muslimat, kalau tidak betul-betul dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum adzabu jahannam. Dan Habib Kribo hari ini dihadapkan azab itu karena dituntut oleh mantan duta besar Arab Saudi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik, dan akan menimpa kepada mereka azab jahannam dan azab yang menyala-nyala, yang sangat panas sekali. Jemaah sekalian, Islam itu jelas sangat amat mulia, unggul.
Al-Quran tidak ada yang bisa mengalahkan. Dari segi bahasa, dari segi sastra, dari segi susunan kalimat, dari segi susunan isi, belum ada yang sampai saat ini bisa menyamai orang yang mengarang kitab-kitab itu sama dengan Al-Quran. Jangankan satu orang, kumpulkan seluruh orang dunia ini tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Tetapi hari ini kita difitnah. Apa memang ini sengaja untuk biar umat Islam ini tidak bersatu, bentrok sendiri-sendiri, padahal di belakang sana antek asing dipersilahkan dengan enak mengeruk alam kita dengan modal 10 triliun hari ini yang terkuras hampir 77.000 triliun. Mari kita betul-betul sadar jemaah sekalian dengan fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini ada di hadapan kita, dan kita dihadapkan dengan sebuah masalah yang sangat serius dalam hal kaitannya nanti pemerintahan di tahun 2024. Ini taruhan umat Islam terakhir. Kalau kita tidak bisa memperjuangkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang betul-betul didambakan semua orang dengan kemungkaran dan kebatilan, maka Islam di Indonesia seperti yang diperkirakan oleh Ahmad Dahlan, tidak mustahil Islam di Indonesia akan hilang. Betul tidak hilang dari dunia internasional, tapi dari Indonesia kalau tidak kita perjuangkan betul-betul, maka Islam juga akan hilang dari bumi Nusantara ini. Jemaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu kita sehingga kita betul-betul bisa membela dan memilih mana hal-hal yang al-haq, peristiwa-peristiwa yang perlu kita bela al-haq tadi itu, dibanding dengan peristiwa-peristiwa yang al-batil yang harus kita perangi terus-menerus sampai kemudian betul-betul Islam yang mulia itu menjadi bukti terhadap kaum muslimin di Indonesia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.